Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang ke-6. Pada akhir bagian kelima yang lalu, saat di perjalanannya ternyata Ki Tambi telah diselamatkan oleh Panggiring dari para perampok-perampok dan diberi sebuah lencana bertanda candi kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Harapanku satu-satunya adalah kau. Aku harap kau menyadarinya. Tak ada sandaran apapun lagi dalam sisa hidupku ini. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, aku mengerti ibu. Dan aku akan berusaha sedapat-dapat aku lakukan. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, sekarang aku ingin tidur Bramanti. Kepalaku terlampau pening. Ibu jangan terlampau terpukau oleh peristiwa yang diceritakan oleh Ki Tambi. Ibu harus menenangkan diri dan mencoba melupakannya. Perempuan itu mengangguk. Memang sebaiknya ibu mencoba untuk tidur. Sekali lagi perempuan itu menganggukkan kepalanya. Bramanti pun kemudian pergi keluar rumah. Tanpa sesadarnya kakinya telah membawanya masuk ke dalam kandang yang kosong. Perlahan-lahan ia duduk di atas jerami yang kering bersandar dinding. Cerita Ki Tambi tentang kakaknya telah membuatnya menjadi semakin jauh daripadanya. Bahkan ia merasa bahwa kakaknya itu telah mempersulit usahanya untuk memperbaiki nama keluarganya. Sebelum ia dapat berbuat sesuatu, maka setiap orang akan memalingkan wajahnya, apalagi mereka berlalu di depan rumah itu, terlebih-lebih lagi dari saat-saat sebelumnya. Aku tidak boleh menunggu terlampau lama, desisnya. Semuanya harus segera berakhir. Permainan yang menjemukan itu pun harus segera berakhir, namun kemudian ia bergumam. Tetapi aku tidak dapat tergesa-gesa. Aku harus mematangkan suasana lebih dahulu, apabila aku tidak ingin gagal. Dalam kekalutan pikiran itulah, ia kemudian membaringkan dirinya. Meskipun ia tidak tertidur, tetapi ia menjadi terkejut ketika disadarinya bahwa matahari telah menjadi terlampau rendah. Dengan tergesa-gesa Bramanti keluar dari dalam kandangnya yang kosong itu. Diambilnya sapu lidinya dan mulailah ia membersihkan halaman. Kali ini sekadar di depan dan di sekeliling pendapa saja, karena sebentar kemudian matahari menjadi semakin merah di punggung bukit. Ketika hari mulai menjadi gelap, maka mulailah ia menyalakan lampu-lampu di dalam rumahnya dan yang terakhir dinyalakanlah lampu di regol halaman. Sejenak ia berdiri saja di depan regol, kalau-kalau Panjang lewat dari Kademangan seperti kebiasaannya. Tetapi setelah beberapa lama anak muda itu tidak lewat, maka Bramanti pun kemudian masuk ke dalam halaman dan langsung naik ke rumahnya. Ia masih sempat menyiapkan air dan kayu bakar, sebelum ia minta diri kepada ibunya untuk tidur di kandang seperti kebiasaannya. Tetapi seperti siang tadi, maka matanya hampir-hampir tidak bisa dipejamkannya. Angan-angannya selalu saja diliputi oleh cerita Ki Tambi dan usahanya untuk memperbaiki nama seluruh keluarganya. Secepat datang kesempatan, aku harus menyatakan diri, semata-mata untuk mencuci nama yang justru menjadi semakin kotor oleh pokal Kakang Panggiring. Dan malam itu juga Bramanti telah membulatkan tekadnya, bahwa ia harus segera berbuat sesuatu. Ketika matahari mulai memancarkan sinarnya yang kekuning-kuningan di pagi hari, Bramanti sudah sibuk membersihkan halaman rumahnya. Sekali-kali ia melihat seseorang lewat di muka regol halamannya. Namun seolah-olah mereka sama sekali segan untuk berpaling. Bahkan rasa-rasanya mereka berjalan dengan tergesa-gesa sambil berjingkat apabila mereka lewat di depan regolnya. Aku terlampau terpengaruh oleh perasaanku sendiri, ia berkata di dalam hatinya. Aku kira memang demikian yang mereka lakukan sehari-hari. Mereka belum tentu telah mendengar cerita tentang Kakang Panggiring, sehingga sikap mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sikap Kakang Panggiring itu. Namun hal itu telah memperkuat keyakinan Bramanti bahwa ia harus segera berbuat sesuatu. Supaya nama keluarganya tidak menjadi semakin lama semakin cemar dijauhi. Seperti biasanya, setelah membersihkan halaman, Bramanti segera mengambil air di perigi. Diisinya jambangan di pakiwan dengan gentong di dapur. Barulah kemudian ia membersihkan dirinya sendiri. Ketika ia berdiri di depan regol, seperti biasanya ia melihat Pajang lewat di muka regol rumahnya.
Matanya tampak sayu dengan langkah malas ia mendekatinya. Hampir semalam aku tidak tidur, desisnya ketika ia sampai di muka Bramanti. Kenapa? Bertanya Bramanti. Aku berada di Kademangan. Kenapa di Kademangan? Berbicara saja tanpa ujung pangkal. Pajang terdiam sejenak, kemudian katanya bersungguh-sungguh. Bramanti, aku telah mendengar cerita tentang Panggiring. Semalam Kitambi kami paksa untuk mengatakannya. Tetapi ia hanya berbicara beberapa patah kata. Menurut orang tua itu, Panggiring sekarang ternyata telah sesat jalan. Bramanti mengerutkan keningnya, demikianlah menurut Kitambi. Terserahlah kepada Panggiring sendiri Bramanti. Kalau memang jalan itu yang dianggap baik, Panjang berhenti sejenak. Kemudian, tetapi yang penting bagiku adalah sikap Kitambi itu sendiri. Ia menyinggung kesulitan yang kini dialami oleh penduduk Kademangan ini. Terutama karena sikap orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat. Bramanti mengerutkan keningnya, bagaimana sikapnya? Ia merasa terhina oleh keharusan menyerahkan apa saja yang diminta oleh Panembahan Sekar Jagat itu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Kitambi masih juga Kitambi yang dahulu. Bagaimana sikap Ki Demang dan Ki Jagabaya? Bertanya Bramanti. Sudah tentu Ki Jagabaya sependapat dengan Kitambi. Tetapi seperti biasanya, Ki Demang ternyata terlampau berhati-hati. Ki Demang ingin membiarkan kita selalu berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Justru sebaliknya, menurut Ki Demang, apabila kita melakukan perlawanan, maka kita pasti akan dihancurkan. Ah, berapa jumlah orang-orang Panembahan Sekar Jagat? Dan berapa jumlah laki-laki di Kademangan ini? Tetapi hampir setiap orang menjadi ngeri melihat orang yang bernama Wanda Geni mengacu-acukan senjatanya. Kenapa kita menjadi ngeri? Kalau Wanda Geni seorang atau katakan berempat dengan kawan-kawan mengacu-acukan senjata mereka, kita ber-40 orang bersama-sama mengacu-acukan pula. Panjang menarik nafas dalam-dalam, tetapi tiba-tiba ia bertanya, apakah kawan Wanda Geni itu hanya 4 orang? Tetapi Bramanti menyahut, dan apakah laki-laki di Kademangan ini hanya 40 orang? Kau benar Bramanti, seperti yang dikatakan Kitambi dan Ki Jagabaya. Lalu apalagi yang kita tunggu? Ki Demang. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba saja ia bertanya, bagaimana dengan Temunggul? Panjang mengerutkan keningnya, meskipun nampaknya ragu-ragu tetapi ia berkata, ia mempunyai pertimbangan lain. Sebaiknya kita tidak membuat mereka marah. Jika mereka marah, maka mereka akan dapat berbuat apa saja. Bahkan mungkin mereka akan menculik gadis-gadis. Tawanan yang pernah kami lepaskan itu ternyata menepati janjinya. Sampai sekarang Wanda Geni tidak pernah berusaha mengganggu gadis-gadis kita. Nah, kalau kita mulai dengan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati mereka, maka mungkin sekali hal itu akan terulang kembali. Ah, Bramanti berdesah. Ia selalu dibayangi oleh gadis-gadis. Ia tidak pernah berpikir tentang Kademangan ini dalam keseluruhan. Panjang tidak menyahut, tetapi justru ia bertanya, Bramanti, seandainya kita benar-benar melakukan perlawanan atas orang-orang yang menjadi utusan Panembahan Sekar Jagat itu, apakah yang kira-kira akan kau lakukan? Bramanti tergagap sesaat. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan menerima pertanyaan demikian itu. Namun sejenak kemudian dijawabnya sekenanya, aku akan berbuat apa saja menurut kemampuanku. Apakah kau berani berkelahi melawan mereka juga? Sekali lagi Bramanti menjadi tergagap. Dan sekali lagi sekenanya ia menjawab, aku berani berkelahi melawan orang-orang itu. Kalah atau menang bukan soal bagiku. Panjang tersenyum. Ditepuknya pundak Bramanti sambil bergumam, kau memang seorang yang luar biasa. Sudahlah, aku akan pergi ke Kademangan. Tetapi sebelum Panjang melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia terkejut. Ia melihat beberapa orang berlari-lari. Sambil terengah-engah salah seorang dari mereka berkata, utusan Panembahan Sekar Jagat telah datang lagi. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang wajah Bramanti, dilihatnya anak muda itu mengatupkan giginya rapat-rapat. Setan itu telah datang lagi, gumam Bramanti. Kemudian ditariknya Panjang masuk ke dalam regol rumahnya. Sambil menutup regol ia berkata, mereka tidak akan singgah ke rumahku ini. Panjang tidak membantah. Ia berdiri melekat dinding regol di sebelah dalam.
Apakah yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan mengambil harta benda lagi, atau sekadar mengambil ratri? Desis Panjang. Bramanti tidak menjawab, namun wajahnya menegang. Mereka berdua masih mendengar beberapa orang berlari-lari. Sejenak kemudian jalan itu telah menjadi sepi. Sebentar lagi mereka akan lewat, desis Panjang. Bramanti menganggukkan kepalanya sambil berdesis, "Ya, aku telah mendengar derap kaki kuda." Panjang mengerutkan keningnya. Baru ketika ia masang telinganya tajam-tajam dan kuda-kuda itu menjadi semakin dekat, ia pun mendengar derap kaki-kaki kuda itu pula. Panjang kemudian menahan nafasnya ketika kuda-kuda itu lewat di depan regol rumah Bramanti. Tetapi seperti kata-kata Bramanti, mereka tidak akan singgah ke rumah yang meskipun besar itu, tetapi yang sejak beberapa tahun terakhir telah menjadi kosong. Kosong sama sekali. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak pernah menaruh minat atas rumah itu, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan menemukan apapun juga di dalamnya, selain labah-labah yang berwarna hitam. Ketika kuda-kuda itu kemudian menjauh, maka Panjang dan Bramanti pun menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka masih berdiri saja di tempatnya. Namun sejenak kemudian Bramanti berkata, "Panjang, apakah kita akan tetap berada di halaman ini saja?" "Apa salahnya?" berkata Panjang. "Bukankah mereka tidak akan singgah di rumah ini?" "Ya, menurut perhitunganku pasti tidak. Tetapi entahlah apabila ternyata ada persoalan lain." "Persoalan apakah yang kau maksud? Apakah kira-kira mereka telah mendengar cerita tentang Kakang Panggiring?" Panjang mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Entahlah, aku kira mereka masih belum mendengar. Tetapi siapa tahu bahwa ada di antara kita yang memang menjadi alat panembahan Sekar Jagad. Lalu apakah dengan demikian, seandainya mereka mengetahui persoalan Panggiring, akan dapat menimbulkan masalah baru bagi keluargamu?" "Hal itu akan mungkin sekali. Kakang Panggiring adalah seorang perampok seperti Panembahan Sekar Jagad. Sedang Kakang Panggiring adalah anak kademangan ini sejak bayinya. Lalu apakah hubungannya dengan kedatangannya kemari? Mungkin Panembahan Sekar Jagad ingin membuktikan kebenaran berita itu, dan ingin bertanya kepada ibu. Mungkin juga karena Panembahan Sekar Jagad mencemaskan, kalau-kalau Kakang Panggiring akan pulang, dan akan menjadi saingan mereka untuk selanjutnya selain seseorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemungkinan itu memang ada meskipun kecil sekali. Tetapi aku menjadi sangat gelisah, Panjang. Kenapa? Bagaimana kalau mereka nanti akan datang kemari? Kenapa? Jawab saja pertanyaannya. Tetapi mereka terlampau buas. Kadang-kadang mereka memukul seseorang tanpa sebab. Panjang mengerutkan keningnya, dan tiba-tiba ia berkata, "Bukankah kau akan berbuat apa saja menurut kemampuanmu? Tetapi bukan seorang diri. Kalau kita bersama-sama telah mulai, apa boleh buat? Tetapi bukan aku sendiri." Panjang menjadi heran melihat sikap itu. Ia merasakan ketidakwajaran pada Bramanti. Tidak mungkin bahwa tiba-tiba menjadi menggigil ketakutan, sedang ketika derap kuda itu mendekat, ia tampak begitu tenang dan bahkan seolah-olah begitu yakin akan dirinya. Tetapi Panjang pun yakin bahwa apabila ia bertanya tentang hal itu, Bramanti pasti tidak akan menjawabnya. Karena itu, maka bahkan ia bertanya, "Lalu seandainya demikian, apa yang kau sangka itu benar-benar terjadi? Apakah yang akan kau lakukan?" Bramanti berdiam sejenak, namun kemudian ia berkata, "Aku akan bersembunyi saja, Panjang." "Di mana kau akan bersembunyi?" "Aku akan ke bendungan." "Bodoh kau!" Hampir saja Panjang berteriak, "Kalau kau pergi ke tempat terbuka, maka kau akan segera dilihatnya. Ada banyak kemungkinan yang dapat terjadi atasmu. Tetapi, apakah mereka akan sampai ke bendungan itu juga?" "Mungkin sekali, meskipun mereka tidak sengaja pergi ke bendungan, namun mereka mungkin sekali lewat menyusur jalan sempit di dekat bendungan, yang kemudian menyilang parit induk dari air yang naik ke bendungan itu." "Kau agaknya sedang bermimpi. Mereka adalah orang-orang yang aneh. Mereka sama sekali tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan sama sekali. Tetapi, bagaimanapun juga aku takut, Panjang. Kalau begitu, marilah, aku antar kau bersembunyi. Kemana? Terserah kepadamu. Tetapi sebaiknya tidak ke tempat yang terbuka." "Jangan, Panjang, aku tidak mau membuatmu bersusah payah."
Kita sudah sama-sama dewasa. Marilah kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Aku tidak akan sampai hati melepaskan kau seorang diri dalam keadaan serupa ini, Bramanti. Kau akan mati ketakutan apabila suatu saat kau bertemu dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu. Tapi sebaiknya kau tetap berada di sini, Panjang. Tolong, kawanilah ibuku. Kalau mereka benar-benar datang kemari, apakah kataku kemudian? Sejak semula aku sudah menyangka bahwa ia sama sekali bukan seorang yang lemah, tidak berkemampuan dan apalagi cengeng, seperti yang dituduhkan oleh Temunggul, gumamnya kepada diri sendiri. Agarnya Temunggul tidak mengenal Bramanti dari dekat. Pada suatu ketika ia akan menyesali semua sikap-sikapnya. Juga Suela yang telah melecut Bramanti di arena. Untunglah, saat itu bukan akulah yang harus berhadapan dengan Bramanti. Namun seandainya demikian aku akan minta maaf kepadanya. Panjang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bahwa ia akan segera menemukan kesimpulan dari semua dugaannya itu. Namun sudah sekian lama ia menunggu, Bramanti masih juga belum keluar dari dalam rumahnya sehingga Panjang mulai menjadi gelisah. Sambil berdesah ia berjalan hilir mudik di regol halaman itu. Setiap kali ia harus berhenti dan memperhatikan setiap gemerisik di luar regol. Ia pun semakin lama menjadi semakin dirambat oleh kecemasan, kalau-kalau orang-orang Sekar Jagat itu akan lewat lagi di jalan di depan regol itu. Ah, apa saja yang dilakukan Bramanti, desisnya. Akhirnya Panjang tidak sabar lagi. Ia pun kemudian berlari melintas halaman dan masuk lewat pintu peringgitan. Bramanti, Bramanti, ia memanggil. Tetapi tidak ada terdengar jawaban. Bramanti, Bramanti, ia memanggil lebih keras. Panjang terkejut ketika ia mendengar suara perempuan menyapanya. Siapa itu? Oh, aku Bibi, jawabnya ketika ia melihat ibu Bramanti mendatanginya. Kau Panjang? Ya Bibi, aku mencari Bramanti. Bramanti, bukankah ia berada di halaman? Mungkin ia sedang bersembunyi. Bukankah orang-orang Panembahan Sekar Jagat datang ke Kademangan ini? Tetapi Bramanti baru saja masuk. Ya, ia baru saja masuk. Dan ia minta diri untuk bersembunyi di halaman atau di mana saja. Aku kira ia pergi atau bersembunyi bersamamu. Demikianlah seharusnya. Kami akan bersembunyi di bendungan selagi mereka belum pergi. Dan Bramanti mengatakan bahwa ia akan minta izin lebih dahulu kepada Bibi. Tetapi aku menunggunya terlampau lama di regol halaman, sedang Bramanti tidak juga muncul-muncul. Wajah perempuan tua itu menjadi berkerut-kerut. Aneh, katanya. Apakah ia masih berada di dalam rumah ini? Tetapi tidak mungkin. Ia pasti akan mendengar kehadiranmu. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini baru ia sadari bahwa sebenarnya lah Bramanti telah pergi seorang diri. Bramanti benar-benar tidak mau pergi bersamanya. Sehingga dengan demikian, maka Panjang pun telah hampir dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa Bramanti bukanlah sekadar seorang anak muda seperti yang dilihatnya sehari-hari. Namun dengan demikian ia menyadarinya juga, bahwa Bramanti telah dengan sengaja memulas dirinya sendiri. Panjang tidak mengerti, apakah maksud Bramanti sebenarnya. Kadang-kadang ia dihinggapi pula oleh berbagai macam pertanyaan. Namun pertanyaan-pertanyaannya itu menjadi semakin kabur untuk dapat dicari jawabannya. Perempuan tua yang masih berdiri termanggu-manggu di hadapannya itu kemudian bertanya, mungkin kalian berselisih jalan. Bramanti pergi keluar lewat pintu samping, kau masuk lewat pintu depan Panjang. Ya, mungkin Bibi, memang mungkin. Lalu bagaimana dengan kau? Panjang menjadi termenung sejenak. Kalau ia pergi menyusul, apakah Bramanti benar-benar pergi ke bendungan? Tetapi yang sebenarnya paling baik justru berada di rumah Nyai Pruwita itu. Orang-orang Panembahan Sekar Jagat pasti tidak akan singgah ke dalamnya. Kalau Bramanti memang telah pergi, biarlah aku tinggal di sini saja Bibi. Aku kira orang-orang itu tidak akan masuk kemari. Ya Panjang, sebenarnya Bramanti pun tahu bahwa orang-orang itu tidak akan masuk kemari. Tetapi hatinya terlampau kecil, sehingga ia minta diri untuk pergi. Memang mungkin ia pergi ke bendungan. Baiklah Bibi. Aku minta izin untuk berada di dalam rumah ini sampai orang-orang itu pergi meninggalkan Kademangan. Silakan Ger, silakan. Aku senang sekali menerimamu.
Karena aku mendapat seorang teman, perempuan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Duduklah seenaknya, kau adalah satu-satunya teman Bramanti yang terdekat. Tunggulah ia di peringgitan ini, kalau ia nanti datang kembali dan melihat kau di sini, ia akan menjadi malu. Terima kasih Bibi, aku akan melanjutkan kerjaku di dapur. Merebus air, silakan Bibi. Perempuan tua itu pun kemudian meninggalkan Panjang seorang diri. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia memandangi setiap sudut rumah Bramanti. Masih tampak bekas-bekas kemegahan dari rumah itu. Ompak batu dari tiang-tiang yang besar berukir di bagian bawah dan atasnya. Adon-adon yang bagus akan mapan. Beberapa saat yang lalu rumah ini telah mirip seperti rumah hantu. Tetapi kini telah terjadi bersih kembali, meskipun masih tetap suram. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Rumah ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kademangan Candi Sari. Tetapi kini rumah ini telah dijauhi oleh hampir setiap penghuni Kademangan ini karena kesalahan Paman Pruwita. Kekayaannya telah habis di lingkaran judi. Bahkan kemudian namanya dan nyawanya telah dipertaruhkannya pula. Yang tinggal kini adalah sisa-sisa yang buram. Namun tiba-tiba terbersit suatu pertanyaan yang aneh di dada Panjang. Apakah maksud Bramanti sebenarnya dengan segala macam tingkah laku dan segala macam rahasia yang diselubungikan pada dirinya itu? Sikapnya yang pura-pura dan tidak dapat diikutinya itu. Dan tiba-tiba Panjang menjadi terperanjat sendiri ketika ia mendengar suara hatinya. Apakah semuanya ini hanya merupakan suatu persiapan saja baginya? Persiapan dari tindakan balasan yang dahsyat atas kematian ayahnya. Bagaimanapun juga ia pasti tidak dapat melupakan peristiwa itu meskipun ia baru seumur kanak-kanak. Dapatkah ia begitu saja melewatkan peristiwa yang telah menghancurkan seluruh kehidupan keluarganya itu? Apabila ternyata Bramanti mempunyai kemampuan seperti yang aku duga, yaitu menyelamatkanku di saat-saat aku hampir diterkam maut, maka pada saatnya ia pasti akan dapat banyak berbuat untuk melepaskan sakit hatinya. Dan ternyata Panjang telah digelisahkan oleh suara-suara di dalam dirinya itu, sehingga peluh dingin telah membasahi badannya. Tetapi, ia mencoba mencari keseimbangan pikiran. Apabila demikian, apakah untungnya ia menolong aku dan Suela yang sudah jelas menghinakannya di muka banyak orang pada saat pendadaran. Namun Panjang sama sekali tidak dapat mengambil kesimpulan apapun selain menganggap Bramanti sebagai seorang yang menyembunyikan dirinya di balik rahasia yang tebal. Tetapi Panjang itu pun menyadarinya, bahwa hanya dirinya sendirilah yang selama ini selalu diganggu oleh berbagai macam pertanyaan tentang Bramanti. Kawan-kawan yang lain, bahkan Temunggul, Suela dan para pemimpin Kademangan, sama sekali tidak pernah dirisaukan oleh sikap Bramanti itu. Justru mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang rahasia yang selama ini ia meliputinya. Panjang terkejut ketika ia mendengar langkah memasuki ruangan itu. Ketika ia berpaling dilihatnya Ibu Bramanti menjinjing semangkuk air panas. "Ah," desis Panjang, "aku agaknya membuat Bibi menjadi sibuk." Tidak Panjang, adalah kebetulan sekali aku sedang merebus air. Minumlah." Sambil menunggu Bramanti. "Terima kasih Bibi," jawab Panjang. Memang bagi Bramanti, bendungan adalah tempat yang paling aman. Orang-orang Panembahan Sekar Jagat pasti tidak akan pergi atau lewat dekat bendungan itu. "Ya Bibi, aku pun sebenarnya ingin pergi ke bendungan itu pula bersama Bramanti. Tetapi agaknya Bramanti tidak sempat menunggu aku. Tinggallah di sini, aku yakin bahwa mereka tidak akan memasuki halaman ini." "Terima kasih Bibi, minumlah, aku masih akan menyelesaikan pekerjaan di dapur." Kembali Panjang duduk seorang diri. Dan kembali angan-angannya ke dunia yang tidak dapat dirabanya dengan pasti. Sementara itu, Wanda Geni dan ketiga kawannya sedang sibuk mengumpulkan barang-barang berharga yang masih tersisa di Kademangan itu. Seperti biasanya, ia selalu membentak dan berteriak. Bahkan kadang-kadang ia terpaksa memukul dan mengancam. Namun akhirnya Wanda Geni itu pun menjadi puas. Setelah cukup banyak menurut perkiraannya, dan tidak akan mengecewakan Panembahan Sekar Jagat, maka Wanda Geni pun kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan Kademangan itu. Tetapi sambil termangu-mangu ia berdesis, "Aku masih mempunyai satu simpanan lagi di Kademangan ini." "Apa?" bertanya salah seorang kawannya. "Seorang gadis." "Ah," desah kawannya yang lain,
sebaiknya untuk sementara gadis itu kau lupakan. Kalau tidak terjadi sesuatu atas kita, maka Panembahan Sekar Jagat tidak akan mempersoalkannya. Tetapi apabila dengan demikian timbul kesulitan, maka Panembahan pasti akan marah kepadaku. Demikianlah cerita jilid 3 bagian ke-6 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada jilid 4 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.